dituduh ijazah palsu. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Dan ketika beliau tadi menyampaikan ada yang belum menunjukkan ijazah, pasti arahnya ke Pak Jokowi. Karena bahwa isu ini selalu muncul menjelang kontestasi atau sedang panas-panasnya. Saya bantahan-bantahan semacam ini, diskursus-diskursus semacam ini ya tentu hanyalah sebatas narasi politik, karena ujung dari persoalan ijazah menurut saya sudah memasuki babak baru, yaitu setelah pihak kepolisian Kapolda menetapkan 8 tersangka. Selamat malam. Belum selesai ribut-ribut soal ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran dipersoalkan. Penggugat melontarkan tudingan Gibran tak menyelesaikan pendidikan jenjang SMA dan meminta KPU menyatakan Gibran tidak sah menjabat wakil presiden karena tidak sesuai aturan yang ditetapkan. Benarkah ada yang mengorkestrasi drama dugaan ijazah palsu Jokowi sehingga tak kunjung rampung? Juga gugatan terkait jenjang pendidikan Gibran. Benarkah ada yang membuat kasus ijazah ini menjadi polemik yang apik yang terus dibuat agar terus saling tarik-menarik? Lalu, siapa yang diuntungkan dari pembahasan mengenai ijazah ini? Inilah satu meja The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Anggota Badan Legislasi DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kaharman melontarkan pernyataan yang menuai polemik. Saat rapat di DPR RI, Benny Kaharman menyinggung soal ijazah palsu. Pernyataan ini dinilai menyinggung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menghadapi kasus tudingan ijazah palsu oleh Roy Suryo CS. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Ahmad Ali menuding pernyataan politisi senior Partai Demokrat tersebut ada kaitannya dengan perebutan posisi cawapres di Pilpres 2029. Ahmad Ali yakin ada yang mengorkestrasi kasus ijazah Jokowi. Nah, artinya bahwa tiba-tiba ini muncul ada yang mengorkestra. Kalau kita lihat politiknya ini, ya ujung-ujungnya pertarungan wapres, siapa sih nanti yang menjadi saingannya Gibran jadi wapres sih? Ya, jadi kalau kemudian di bawah ada yang terganggu dengan munculnya Mas Gibran sebagai calon wapres dan menunggangi ini, nggak salah juga kali ya. Seperti Pak Prabowo bilang, ini ada nih yang mengotaki nih, ada yang biaya, dan masa iya ada satu isu begitu panjangnya, ya kan? Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro tak memungkiri saling sindir antar elit Partai Demokrat dan PSI ini menggambarkan bahwa memang ada kontes perebutan kursi cawapres di Pilpres 2029. Ya ini semacam beauty contest menurut saya. Pak Prabowo akan melihat apakah Mas Gibran tahan banting diuji dengan kasus ijazah ini, ya beserta keluarga Solo, dan di sisi yang lain apakah misalkan Mas AHY atau dengan Partai Demokrat bisa dalam tanda petik melihat situasi yang lebih beyond daripada ini, maksudnya menunjukkan kinerjanya, oke mengawal ijazah ya, tapi apakah memang bisa menjadi antitesis dari Mas Gibran dalam konteks bicara soal kinerja. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi telah memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Selain Jokowi, ijazah Gibran juga dipersoalkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menggelar sidang gugatan perdata terkait riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Drama ijazah Jokowi masih ditangani polisi. Kini, riwayat pendidikan Gibran juga dipersoalkan. Benarkah ini terkait dengan Pilpres 2009?
Atau memang sengaja dimainkan agar ada sosok yang namanya terus jadi perbincangan? Polemik ijazah Jokowi dan Gibran siapa yang diuntungkan adalah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Suban Palal, penggugat ijazah Gibran. Malam Pak Suban. Ada Ahmad Khairul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat. Malam Mas Umam. Ada Dedek Prayudi, Ketua DPP PSI. Malam Dedek. Dan kemudian ada Adi Prayetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Oke, malam Adi. Pak Suban. Iya, Pak. Anda penggugat sekaligus kuasa hukum untuk menggugat ijazahnya Gibran? Begini Pak, saya menggugat itu atas nama pribadi. Atas nama pribadi? Pribadi. Oke. Kebetulan profesi saya advokat. Oke. Itu aja. Jadi Anda mewakili diri Anda sendiri, sendiri menggugat keabsahan ijazahnya ya, Gibran? Sebagai warga negara Pak. Sebagai warga negara. Ya. Kenapa? Sudah setahun baru digugat sekarang? Nah, begini Pak. Sebelum saya menggugat ini, tadinya saya mau gugat di awal sebelum pemilu. Tapi kalau saya gugat sebelum pemilu, itu akan banyak yang menjadi tergugat. Oke. Maka saya menggugat setelah jadi. Jadi konsepnya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Siapa Ya. yang melawan hukum? Yang dalam gugatan saya adalah Gibran dan KPU. Gibran dan KPU Ya. melawan hukum. Melawan hukum. Karena riwayat pendidikannya menurut kesimpulan saya tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Artinya? Artinya ya nggak boleh, nggak memenuhi syarat dia. Artinya Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden kalau dilihat dari sisi pendidikannya. Oke, lalu petitum Anda apa? Petitum saya satu minta gugatan ini dikabulkan karena ini merupakan kesimpulan Pak dari data yang saya punya. Jadi saya minta divonis oleh hakim, maka saya ke pengadilan. Oke. Satu, dikabulkan gugatan. Kedua, dinyatakan baik Gibran maupun KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, dinyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden. Karena tidak memenuhi syarat tadi. Keempat, baik KPU maupun Gibran harus membayar uang ganti rugi kepada seluruh warga negara sebesar 125 triliun. Angka ini Pak bukan tiba-tiba datang. Angka ini adalah sebuah penghargaan jabatan orang nomor 2. Sehingga harus besar. Gimana ngitungnya Pak? Ngitungnya begini, warga negara kita ini sekarang ada 285 juta. Kira-kira. Nah, uang itu nanti saya minta disetor kepada kas negara. Terus? Dibagikan kepada seluruh warga negara. Oh, seperti bansos itu? Iya, boleh. Oke. Karena apa begitu? Relasinya juga ada, Pak. Karena ini yang dirusak adalah sistem negara hukum. Yang punya sistem negara hukum adalah warga negara semuanya. Oke. Maka konsekuensinya dia harus bayar itu. Oke. Dan dia yang dia dapat itu jabatan orang nomor 2 Pak. Oke. Harus dihargai. Dan sekarang sidangnya baru sampai pada tahap? Sidangnya sekarang sudah jawab jinawab. Saya sudah, pihak Gibran dan KPU sudah membuat jawaban. Saya sudah membuat replik. Tanggal 29 besok mereka duplik. Oke. Ya itu. Oke, baik. Dedek, Iya. Gimana Anda respon setelah Jokowi dipersoalkan, kemudian sekarang ijazahnya Gibran juga dipersoalkan? Saya pikir ini dua hal yang jauh sekali berbeda. Sangat berbeda sekali ya. Ketika Roy Suryo CS mempersoalkan ijazah Jokowi dan ketika Pak Suban mempersoalkan ijazah Mas Gibran. Kenapa? Karena Pak Suban, mohon maaf Pak ya, sebelum saya datang ke acara ini, saya itu tidak mengenal siapa Pak Suban. Oke. Ya. Artinya Pak Suban ini bukan cari ribut, langsung menggunakan atau mengexercise legal rights-nya dia, hak-hak legalnya dia, hak hukumnya sebagai warga negara. Beliau setidaknya ya, saya tidak menangkap indikasi bahwa Pak Suban ini katakanlah terafiliasi, cari ngetop,
atau ingin diambil oleh kekuatan politik tertentu, ya, diadopsi, lalu ya katakanlah diberikan proyek ini itu, maka akhirnya dia terafiliasi secara sendirinya dan lain-lain. Jadi silakan saja, ya, Pak Subhan Menggugat. ya, silakan saja menggugat. Dan saya tahu persis ya bahwa Mas Gibran itu ijazahnya asli, ya, dari Orchard Park waktu SMA, lalu diploma di Singapura, ya. Lalu kemudian melanjutkan sampai dengan S1-nya di Bradford di Australia. Dan keyakinan saya ini bisa saya dapatkan bukan hanya karena saya merupakan kader PSI yang afiliasinya ke Solo, ya. Tapi memang banyak sekali rekan-rekan saya yang katakanlah, oh dia adik kelas saya, Mas Gibran itu. Oh Mas Gibran itu kakak kelas saya, atau anak saya bergabung ke sekolah tersebut. Persis saat Mas Gibran lulus dan saya melihat Mas Gibran itu graduation, ada Kaisang di situ dan lain-lain. Jadi pembuktian langsung saja dibuktikan di pengadilan, di meja hukum. Ya, dan dalam hal ini saya jauh lebih respect. Kepada Pak Subhan. Baik. Mas Umam, ini dari Demokrat. Demokrat akhirnya dikaitkan juga ikut terlibat dalam permainan ijazah ini. Tadi minimal dari Ahmad Ali juga menyinggung itu. Gimana respon Demokrat? Upaya untuk mengaitkan itu saya pikir salah alamat. Salah alamat. Karena dalam konteks ini betul-betul Partai Demokrat tidak memahami, tidak mengikuti dan tidak tahu menahu terkait dengan konteks ini. Adapun yang kemudian menjadi diskursus publik ini kan menjadi hal yang sifatnya sangat repetitif. Maka kalau misalnya tadi Mas Prayudi menyampaikan bisa kemudian dibawa ke ranah pembuktian hukum, saya pikir itu akan jauh lebih mungkin konteksnya Ahmad baik. Ali adalah statementnya Benny Harman yang menyebutkan ya tidak seperti yang di sebelah. Mungkin itu. Kalau misal dari statement Pak Benny, saya pikir ini Mas Budiman, itu adalah sebuah statement yang sifatnya tidak diarahkan untuk menuduh. Karena memang dalam proses itu, saya masih ingat betul itu proses pembahasan di Balik, membahas tentang RUU atau Undang-Undang Guru dan Dosen. Dalam konteks integritas pendidikan, memang ada cukup banyak hal-hal yang administratif ya, yang perlu diantisipasi. Nah, di ruang-ruang itu seringkali memang ada hal-hal yang sifatnya administratif yang kemudian terpalsukan atau dipalsukan. Nah ini yang kemudian barangkali Pak Benny sifatnya improvisasi intermezzo saja. Tetapi kemudian ini kan terpolitisasi. Nah oleh karena itu kita perlu kembalikan kepada hitohnya bahwa tidak ada satu elemen kekuatan politik di kita misalnya di Partai Demokrat untuk kemudian masuk terlalu jauh. Kami sangat respect kalau misal kemudian ini kan sudah masuk ke ruang publik sekian lama, sekian kompleks, repetitif. Dan kita sangat berharap kalau misal energi politik kita bawa pada hal-hal yang sifatnya lebih konstruktif. Bicara tentang penurunan harga logistik, kemudian tentang pendidikan, tentang konteks infrastruktur, jauh lebih powerful, jauh lebih impactful daripada kemudian hal-hal yang tidak produktif. Baik, maaf. Adi, jadi ini Anda lihat apakah memang ada yang mengorkestrasi atau merawat isu ini sampai setahun ini nggak kelar-kelar sebetulnya? Ya saya kira semua pihak merawat ini. Semua pihak? Iya, media merawat. Media merawat, ya. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya di antara begitu banyak isu, bicara tentang ijazah per hari ini sudah 10 bulan, itu tidak pernah tergantikan Bang. Bahkan kalau kita cek satu persatu, kita bicara tentang program-program populis, pemerintah misalnya soal MBG, Koperasi Desa Merah Putih, soal ketahanan pangan dan seterusnya, itu tidak dimakan oleh publik. Itu artinya apa? Resultante, exposure terkait dengan pemberitaan terkait dengan ijazah itu sangat luar biasa. Jadi ini adalah terlanjur menjadi konsumsi, menjadi industri yang dianggap menjadi win-win dalam banyak hal. Nah yang kedua bagi saya yang secara prinsip, kenapa misalnya dikait-kaitkan dengan Demokrat dan seterusnya, ini adalah kali kedua sebenarnya soal ijazah ini dikaitkan dengan Demokrat. Dulu mengaitkan dengan Demokrat ketika Jokowi mengatakan ada orang besar. Relawan Pak Jokowi bilang warnanya biru. Partai Demokrat bereaksi, minta tunjuk itu siapa barang. Ini kali yang kedua ketika Pak Benny mengatakan tidak seperti sebelah, tidak ditunjukkan. Karena kalau bicara tentang ijazah di Indonesia hari ini, mungkin satu-satunya itu adalah ijazahnya Pak Jokowi yang hari ini terus menjadi polemik. Kalau bagi saya sederhana Bang sebenarnya, supaya ijazah ini tidak terlampau jadi polemik, ke depan saya kira mumpung ini jadi momentum bagi Demokrat, bagi PSI, sampaikan kepada pemerintah, kepada DPR, di revisi Undang-Undang Pemilu bahwa besok-besok
calon presiden, dan semua jabatan-jabatan publik apapun yang dipilih secara langsung, syarat wajibnya harus membawa ijazah asli. Karena yang kita tahu syarat untuk menjadi calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, cukup surat keterangan lulus, ada legalisirnya, cukup pakai ijazah fotokopi, ada legalisirnya. Kalau ini tidak dilakukan, Bang, maka saya hakul yakin siapapun orang yang mungkin punya dendam politik, punya orkestrasi politik, ingin dipersoalkan di kemudian hari, itu akan dipersoalkan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, anggota dewan, kepala daerah, termasuk juga calon presiden, wajib hukumnya menurut saya bawa ijazah asli. Oke. Jadi sebetulnya siapa yang mendapat keuntungan dari isu yang dirawat hampir 10 bulan? Kita jawab setelah jeda berikut ini. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas
TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding di sanalah diberikan ijazah asli itu. Kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Ini juga nanti silahkan dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa. Mungkin ada yang palsu lagi. Palsu. Ya kalau itu sih ijazah aja palsu ya, apalagi sertifikasi. Teman saya, Pak Menteri, Hakim MK, dituduh ijazah palsu. Iya, sahabat baik saya, Pak Arsul Sani. Tapi hebatnya dia tampil di depan, tunjuk itu ijazahnya yang asli. Nggak kayak yang lain. Ya. Itulah pernyataan dari Arsul Sani dan Beni Harman. Adi, kembali. Seandainya, apa yang dikatakan Beni kemudian dengan menunjukkan ijazahnya, apakah kasus ini juga akan selesai sebetulnya? Saya tidak terlampau yakin, sekalipun ijazahnya ditunjukkan yang asli. Karena ini sudah terlanjur menjadi problematik dan kontroversial. Oleh karena itu, yang bisa menyelesaikan semua ini adalah persoalan hukum. Bisa di Kapolda ataupun pengadilan yang saat ini sedang digugat. Karena hanya dengan cara itu, semua persoalan ini selesai. Karena kalau bicara tentang klaim, kalau bicara tentang narasi, saya kira dua belah pihak akan terus membangun narasi-narasi yang paling kuat. Semua fotokopi legalisir yang dimunculkan di media sosial, kan klaimnya paling benar, paling soheh, paling saling tunjuk satu sama yang lain, dan siapa yang paling salah. Argumentasi politik semacam ini, Bang, menurut saya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Sampai kiamat pun tidak akan dirawat terus ya? Akan dirawat terus. Tapi yang bisa memutus ini semua adalah persoalan hukum. Nanti hukum akan memutuskan siapa yang sebenarnya disebut asli, siapa yang disebut menfitnah, termasuk juga dianggap tidak. Sampai tahun 2029 nggak akan selesai ya? Tidak akan selesai. Ini akan panjang sepanjang-panjangnya. Itu yang saya tangkap. Baik Pak Suban, saya mau tanya. Sebelum kasus gugatan perdata Anda disidangkan di PN Pusat, sudah ada nggak sih pertemuan dengan pihak kuasa hukumnya Gibran maupun KPU? Begini Pak, sebelum saya gugat ini, saya kasih somasi ke baik ke Gibran maupun ke KPU. Tapi diabaikan Pak. Diabaikan. Terus? Lalu saya gugat. Gitu habis waktunya gugat. Terus? Pertama saya gugat ke TUN untuk KPU-nya. Karena memang hukum acaranya begitu. Tapi saya kena dismissal. Dismissal proses. Ya, karena udah lewat 90 hari. Dan itu sekaligus untuk mengunci di perkara ini. Karena kalau minta eksepsi absolut, nanti udah nggak ada pengadilan lagi untuk KPU. Maka pengadilannya ikut ke Gibran di pengadilan umum. Nah, saya juga pengen menjawab siapa yang diuntungkan untuk ini semua. Enggak, pertanyaan komunikasi selanjutnya apa sebelum sidang dimulai? Pertemuan dengan kuasa hukumnya Gibran? Jadi dalam sidang itu ada dikasih forum mediasi, Pak. Ada di forum mediasi itu seharusnya para prinsipal itu datang. Baik tergugat maupun penggugat. Nah, dalam permintaan saya di mediasi itu kan damai itu. Saya minta
KPU dan Gibran minta maaf. Kedua mundur. Karena dalam mediasi tidak boleh menyentuh pokok perkara. Oke. Itu yang difasilitasi oleh pengadilan? Iya. Di luar pengadilan, apakah ada pertemuan? Ada pertemuan, tapi nggak terjadi perdamaian, Pak. Apa? Dipertemukan apanya? Ya, itu konsumsi pribadi aja, Pak. Oh, jadi ada Iya. pertemuan informal? Ada, iya. Dan tidak dibuka untuk publik? Nggak bisa, Pak, itu. Oke, baik. Karena itu di luar pengadilan. Di luar pengadilan, oke. Mas Umam, kembali tadi ya, ini kan kemudian akan dirawat sampai, kalau Adi kan mungkin sampai 2029, dan Beni pun kemudian mengungkap, ya ini kenapa sih nggak diselesaikan aja gitu loh. Nah, kalau pandangan Mas Umam, kalau seandainya logikanya Beni itu kemudian dilakukan, ini nggak case close atau tetap akan berkepanjangan sih sebenarnya? Saya pikir yang disampaikan oleh Pak Beni cukup logik ya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang tidak terlalu kompleks. Kalau misal kemudian ditunjukkan ke publik, atau kalau misal kita menggunakan logika hukum, ya dibawa saja ke proses pengadilan, sehingga kemudian ada pembuktian yang sifatnya memang legal formalnya itu sudah bisa menjadi patokan bersama, sehingga kemudian tidak menjadi sebuah hal-hal yang selalu repetitif, kemudian mengoyak konsentrasi publik, kemudian dinamika politik juga menjadi tidak produktif dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Mas, kalau misal kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani itu menjadi, let's say, jurisprudensi, let's say menjadi hal yang kemudian bisa menjelaskan tabayun secara clear ya, sehingga kemudian asbabul wurudnya itu bisa dijelaskan secara terbuka. Kalau misal itu bisa dilakukan, saya pikir Pak Jokowi juga berhak hidup tenang, nggak ada bayang-bayang omongan-omongan dari sekitar, dari masyarakat yang barangkali sekarang sudah terbelah. Modelnya like and dislike. Padahal ini kan hal sederhana, ditunjukkan, dibuktikan. Saya pikir sesuatu yang cukup sederhana. Kalau misal itu dilakukan lagi, energi politik kita bisa kita gunakan pada hal yang jauh lebih bermanfaat ke depan. Kita coba dengar ya pernyataan dari Ade Armando, ya juga dari PSI soal kontroversi soal ijazah. Tapi saya mau bilang satu, yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan, adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Ngaco banget. Itu terkait sama Anies Baswedan. Jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Oke. Ini sikap Ade, ini memang sikapnya PSI gitu, menebak-nebak siapa yang bermain dari ijazah itu gimana, Ade? Enggak, kalau dari PSI sendiri kami tidak pernah membicarakan soal tebak-tebakan siapa-siapanya ya. Itu menjadi ranah pribadinya Bang Ade dan ya bebas-bebas saja. Ya. Begini, saya ingin menanggapi statement dari Prof. Umam barusan ya, terkait dengan ya kalau mau cepat ya tunjukin aja, kayak gitu. Kita baru saja melihat Pak Asrul Sani melakukan itu. Dan seolah-olah itu digunakan ya untuk kemudian memojokkan orang yang sedang dituduh, tapi tidak menunjukkan, ya, untuk membuktikan tuduhan si penuduh. Kayak begitu, ya. Kalau misalnya Pak Jokowi lakukan ini lama-lama terjadi pergeseran norma. Kenapa saya katakan kayak begitu? Dalil ya. Kita itu menganut norma bahwa mereka yang menuduh, maka merekalah yang harus membuktikan. Enak banget Anda, ya, misalnya nih, kawan-kawan di sini saya tuduh. Lalu saya bilang, buktikan dong tuduhan saya salah. Nggak begitu logikanya. Gitu. Jadi jangan mau ya, nanti lama-lama ini jadi presiden. Dan kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh Pak Asrul Sani, ini digunakan sebagai presiden untuk nge-push, dalam hal ini adalah kubu Pak Jokowi, untuk menunjukkan yang asli. Pak Jokowi nggak masalah ya untuk menunjukkan yang asli, ya, asalkan itu di ruang yang tepat, gitu. Ruang yang tepat itu seperti apa misalnya? Baik. Ruang yang tepat itu misalnya di pengadilan. Di pengadilan, Ya. Kalau tadi omongannya Bang Ade itu gimana? Ada PDIP, ada 212, kemudian juga Demokrat, itu gimana? Ya kalau memang Ade Armando itu dianggap representasi pribadinya, mestinya harus diingatkan juga. Karena wajah Ade Armando itu ada dua wajah. Wajah Cokro TV, yang kedua PSI. Tidak ada wajah yang lain.
Karena pernyataan ini tidak ada teguran, tidak ada evaluasi, publik itu mengamini seakan-akan Ade Armando mewakili secara keseluruhan suasana batin PSI, yang sebenarnya orang seperti Bung Uki juga akan mengatakan yang sama, seperti halnya disampaikan oleh Ade Armando, cuman sedang menjaga perasaannya. Ade Armando lah yang kemudian gaspol dan relatif mau agak sedikit vulgar, menyebut soal siapa yang disebut probability yang dikait-kaitkan dengan soal isu ijazah ini. Itulah yang saya sebut, kalau memang Ade Armando ini offset, tidak mewakili partai, diingatkan dong, jangan diulang-ulang. Karena sampai hari ini tidak ada ingatan-ingatan yang terkait dengan bahwa Ade Armando itu dianggap sebagai sesuatu melampaui kewenangannya sebagai. Jadi menurut Anda yang diuntungkan siapa sih sebenarnya? Kalau mau jujur, yang diuntungkan itu Pak Jokowi sama Gibran. 10 bulan ini nggak ada tema lain selain Jokowi dengan Gibran, Pak. Teman-teman mari kita cek, tanya ke Pak Prabowo diuntungkan nggak? Per hari ini yang saya khawatirkan, program-program populis rakyat yang dibuat oleh pemerintah itu tidak mendapatkan exposure yang cukup luar biasa, Bang. Kan MBG itu adalah program yang sangat strategis loh. Ribuan dan bahkan jutaan target adik-adik kita mendapatkan makanan yang bergizi. Soal koperasi Desa Merah Putih ingin membangun ekosistem ekonomi di desa, nggak diomongkan, Bang, ini barang. Umam tadi sudah ngomong, ayolah bicara tentang hal-hal yang sifatnya produktif, soal infrastruktur, soal bagaimana interkoneksi antara satu wilayah-wilayah dengan yang lain. Jadi Prabowo dirugikan? Kalau mau kita mau jujur, pembicaraan terkait dengan program strategis per hari ini itu menenggelamkan program-program strategis pemerintah. Dulu kita sering mendengarkan bagaimana pidato politik presiden di luar negeri, bagaimana wajah Indonesia semakin tampil di forum-forum internasional, tapi daya tahan beritanya paling lama seminggu, Bang. Back to hitoh, ijazah lagi, Jokowi lagi, Gibran lagi, Solo lagi. Dulu, Bang Budiman, dulu saya sempat ngomong kayak gini, waktu awal-awal kasus ijazah ini dipersoalkan. Saya ngomong, nggak produktif soal ini, nggak bagus ngomong soal isu ijazah yang menurut saya tidak memiliki impact apapun ke belakang, tidak akan mengeliminir apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi pasti tuduhannya, ini pasti termol jilid baru. Itulah yang saya sebut, sangat mensimplifikasi dan tuduhan-tuduhannya. Nah, ketika Bung Umam misalnya, ayo long, seperti Arsul Sani, pasti akan disebut, ini bagian dari kelompok yang ingin supaya Pak Jokowi menunjukkan aslinya. Bung Uki ketika bilang, semua orang punya hak untuk ngekip bahwa ijazahnya itu hanya boleh disampaikan di ruang-ruang yang sifatnya terbatas oleh pengadilan, oleh hukum dan seterusnya, itu pasti dianggap sebagai termol jilid pertama. kan itu yang kemudian baik. Kita. Apakah kemudian soal ijazah ini akan bereskalasi menuju 2029? Kita jawab setelah jeda berikut ini. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan.
PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah... Ini kan tidak hanya sehari dua hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jateng dimasalahkan.
Itu adalah respon dari Presiden Jokowi soal ijazah yang dipersoalkan. Mas Umam, Pak Jokowi menyebutkan ada backup sebetulnya yang mengorkestrasi ini. Tapi pertanyaan saya adalah apakah kemudian ini juga mengarah kepada rivalitas sih sebenarnya pada Cawapres 2029 itu? Saya pikir terlalu prematur bicara tentang rivalitas di 2029, Mas. Karena kalau misal kemudian itu dialamatkan ke apapun tadi ya, karena kan 3 dengan argumen yang cukup spekulatif. Kalau misal dari Demokrat sendiri completely clean, tidak ada arah kemudian menggunakan narasi ini sebagai bagian dari konteks kontestasi. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian memungkinkan, alangkah lebih baik memang tadi disampaikan oleh Mas Uki, kita sangat setuju segera lakukan kemudian pembuktian-pembuktian yang jauh lebih kredibel dan itu akan menyelesaikan hal-hal yang jauh lebih yang kontroversi ini lebih cepat. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, saya pikir itu menjadi sebuah seruan, terutama bagi teman-teman di PSI atau mungkin dari Pak Jokowi keluarga sendiri. Kalau misal kemudian itu bisa diselesaikan dengan cepat, saya pikir akan jauh lebih besar manfaatnya untuk demokrasi, untuk pendidikan politik, dan saya pikir kita menunggu itu semua. Menunggu diselesaikan? Menunggu diselesaikan, supaya kemudian tidak ada spekulasi-spekulasi yang sifatnya kemudian membelah. Oke. Dan oleh karena itu, ini menjadi wake up call, kalau misalnya tadi disampaikan Mas Uki, ada semacam ketidaknyamanan, kita juga sangat berharap semoga ketidaknyamanan itu bisa kemudian segera diarahkan untuk proses penyelesaian yang betul-betul final. Sehingga kita juga menghargai privasi Pak Jokowi, Mas Gibran, dan keluarga. Kalau misal kemudian ini bisa diselesaikan, mereka juga berhak untuk hidup tenang, tidak kemudian dibayang-bayangi oleh kontroversi yang tidak begitu produktif seperti ini. Oke, Mas Uki, tadi kan Pak Jokowi kan kelihatan agak kesel gitu ya. Ya. Udah sampai kepada Jan Etes pun akan dipersoalkan gitu. Apa sih yang Anda baca dari pernyataan Pak Jokowi itu? Iya, begini. Sebenarnya soal ijazah ini sudah semenjak tahun 2020. Waktu itu Bambang Trimulyono ya, dengan buku berjudul Jokowi Undercover. Dan lelaki berijazah palsu, and the blah, and the blah, and the blah, and the blah. Sudah disidangkan berkali-kali ya, diproses hukum berkali-kali, dan diputuskan juga sudah berkali-kali. Gitu. Keputusannya tetap sama bahwa tuduhan tersebut false atau salah, ya ijazah Pak Jokowi itu asli. Lalu institusi yang paling berwenang untuk menyatakan keaslian ijazah Pak Jokowi, yaitu adalah UGM itu sendiri, Universitas Gadjah Mada, karena mereka lah yang merilis, ya. Dan UGM juga sudah berkali-kali menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Lalu kemudian Bareskrim Polri pernah juga kemarin itu ngecek otentisitas dari ijazah Pak Jokowi, ya. Setelah dicek, otentik, gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan Pak Jokowi adalah ini sudah terlalu lama. Terlalu lama? Ini sudah terlalu lama, iya. Walaupun memang aktornya itu berganti ya. Aktornya berganti? Aktornya berganti. Kalau Roy Suryo yang kami catat, itu kurang lebih setahun belakangan. Kalau bagi PSI maunya gimana sih selesaikan pengadilan gitu? Jadi satu hal yang pasti ya, Pak Jokowi itu tidak akan mengganggu orang lain, tapi ya jangan diganggu-ganggu terus, gitu. Haknya ya seolah-olah dikebiri. Yang dalam hal ini adalah dia punya hak privasi. Yang dalam hal ini adalah ijazah itu adalah dokumen pribadi, ya. Dan seolah-olah dia dituduh ijazahnya palsu kalau dia tidak menunjukkan, kayak gitu. Dan ketika Pak Jokowi kemudian, oke, saya tunjukkan, cuman kita bawa ini ke ranah hukum, salah lagi, wah. Ini presiden ke-7 adalah presiden yang memenjarakan rakyatnya. Padahal kalau kita bayangkan ya, 4 tahun bahkan sekarang menjadi 5 tahun ya, ijazahnya dipersoalkan terus. Ini udah kesabaran tingkat dewa ini. Kalau saya digituin terus, paling 3 bulan 4 bulan saya tahan. Terus ngapain? Kalau langsung saya tuntut juga lama-lama. Pak Jokowi ini kan, kalau dengan Roy Suryo ini sudah kurang lebih setahun lah ya. Itu baru dilaporkan ke polisi terkait dengan pencemaran nama baik. Jadi justru yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi dalam hal ini dengan beliau melaporkan ke polisi adalah membuka seterang-terangnya ijazah tersebut. Dan Pak Jokowi juga ya pada saat melaporkan ke polisi membawa ijazah yang asli loh.
membawa ijazah yang asli loh. Jadi mohon maaf ya, saya menyebutnya ini adalah kebodohan yang jahat. Kebodohan jahat lagi ya? Kebodohan yang jahat. Oke. Kita menjadi seperti orang dungu yang mempersoalkan hal yang sangat tidak produktif. Oke. Bangsa lain sudah berpikir untuk tinggal di planet lain. Oh. Elon Musk misalnya ya. Atau Eropa sudah berpikir menjadikan mobil listrik itu industri yang mereka kuasai. Oke, kita ngomongin ijazah. Kita masih ijazah palsu. Oke. Dan Roy Suryo CS bahkan sempat ingin ya shifting the goalpost, ekspansi topik, yaitu orang tua palsu. Sempat ke kuburan orang tuanya Pak Jokowi dan keluarga. Baik, oke Adi, jadi gimana Anda lihat kalau Pak Jokowi mengatakan ini ada yang membackup, yang membackup paling mungkin siapa sih mempertahankan isu ini begitu panjang? Ya mungkin itu, kita mengutip pernyataan Ade Armando yang politisi PSI itu Bang. Tidak boleh menyebut atas nama pribadi, soal dugaan-dugaan yang mengarah kepada hal itu. Tapi bagi saya secara prinsip soal ijazah ini pada akhirnya kan sudah memasuki babak baru. Setelah ada 8 orang ditetapkan tersangka oleh Kapolda. Itulah yang saya sebut percuma narasi-narasi klaim yang paling benar satu sama yang lain. Karena ujung dari pembuktian ini adalah soal pembuktian hukum. Jadi nanti Roy Suryo dan kawan-kawan memiliki saksi ahli. Bisa tidak bisa menganulir. Tapi mungkin nggak direhabilitasi? Wallahu a'lam bishawab. Nah, wallahu a'lam bishawab itu nantilah lihat soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Tapi kalau melihat kecenderungannya Bang agak susah. Ini kasusnya kan tidak terlampau memberikan resonansi yang relatif negatif misalnya bagi suasana politik dan ekonomi. Tapi kan mengganggu juga kan? Kalau mengganggu iya, mestinya kalau ini dianggap mengganggu sejak lama mestinya dipersoalkan. Terutama ini tidak selesai pada persoalan ranah hukum. Tapi tadi yang saya ingin highlight sebenarnya, kalau tadi saya bilang yang diuntungkan dalam persoalan ini adalah Jokowi dan Gibran itu pada soal pemberitaan dan exposure yang memang tidak tergantikan. Tapi pada saat yang bersamaan karena ini sudah berlangsung cukup lama, hitungan saya tidak setahun, baru 10 bulan, ini secara perlahan sudah menjadi hantu yang relatif secara psikologi sepertinya sudah mulai mengganggu. Hantu yang mengganggu? Yang cukup mengganggu tentu saja Bang. Karena kalau kita bicara dari pagi ketemu pagi, semua media online, media cetak, TV, koran, radio, termasuk medsos, ijazah lagi. Sesuatu yang menurut saya bukan hanya tidak produktif, tapi memang merasa insecure sepertinya. Tak nyaman terus Bang. Kalau 24 jam itu yang masuk dalam memori publik, termasuk memorinya Pak Jokowi, Mas Gibran itu hanyalah soal ijazah dan tidak ada isu yang lain. Oke, baik. Jadi bagaimana kemudian menyelesaikan hantu yang mengganggu seperti kata Adi Prayitno, kita bahas setelah jeda berikut ini. Orang punya semangatnya masing-masing. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live
di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi cawapres 2029 yang mengorkestrasi isu kasus ijazah. Tudingan ini muncul usai Partai Demokrat menyinggungnya. Benarkah isu ijazah terkait kontestasi Pilpres 2029? Simak Satu Meja, The Forum, polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Siapa yang diuntungkan? Rabu, 26 November, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Belum selesai isu ijazah Jokowi, kini ijazah Gibran Rakabuming dipermasalahkan. PSI menuding ada pihak ingin jadi... Masih bersama saya, Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Pak Subhan, kalau seandainya gugatan Anda dikabulkan dan kemudian Mas Gibran tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden, siapa yang mau jadi wakil presiden? Gini, kalau itu sebenarnya kerja politik, Pak. Saya tidak punya kapasitas untuk menentukan itu, siapa nanti yang menjadi. Dan saya yakin gugatan ini dikabulkan karena buktinya cukup kuat, Pak. Kok bisa yakin? Iya, yakin. Buktinya saya ibaratkan seperti Monas ada di Jakarta. Oke. Jadi hakim tidak bisa menolak sebenarnya. Oke. Kecuali dia eksepsi ya. Kalau dia eksepsi berarti selesai ya? Kalau takutnya dia eksepsi absolut sehingga dia bilang hakim tidak berwenang mengadili. Nah, udah selesai. Selesai. Dan perjuangan makanya Anda juga saya berharap ini sampai pada pembuktian. Karena di forum pembuktian itulah nanti kita buka semua bukti. Oke. Gitu. Baik. Ya. Mas Umam, ini banyak orang yang lelah dengan isu yang tidak kunjung terselesaikan. Kalau dalam perspektif Mas Umam sebagai Demokrat, ini bagaimana ini bisa diselesaikan di tengah low trust society sebenarnya sedang terjadi? Ya, oleh karena itu upaya untuk membangun trust itu menjadi tugas bersama partai-partai politik, media, civil society, termasuk juga dalam konteks ini aparat penegak hukum. Maka oleh karena itu dalam konteks misal ya sudah ada laporan kemudian ke Polri, kemudian kalau misal memungkinkan, saya pikir argumen-argumen yang berkembang, apa yang disampaikan oleh Pak Jimli, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, termasuk Pak Susno ya, mantan Kabar Eskrim. Kalau misal itu bisa dilakukan, dan saya pikir itu sudah sejalan dengan logika berpikir yang disampaikan oleh Mas Uki dari PSI. Kalau misal kemudian melakukan proses percepatan dalam konteks upaya ya pembuktian di level legal itu bisa dilakukan, saya pikir itu akan memberikan kepastian. Kita hanya butuh itu. Kalau misal kemudian itu sudah selesai, semua akan aman. Everybody happy. Setidaknya bukan happy di dalam konteks untuk kemudian menjustifikasi siapa kalah, siapa yang menang. Tetapi setidaknya polemik ini bisa disudahi, kemudian kita bergerak pada langkah-langkah yang jauh lebih produktif. Ada banyak sekali, Mas. Urusan politik itu, kalau misal kita petani satu persatu, undang-undang paket politik itu banyak yang harus dibahas. Nah, ini kita masih berkutat di sini. Saya pikir mudorotnya jauh lebih besar daripada manfaat. Oleh karena itu, memang di satu sisi upaya pembuktian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kemarin dianggap penuduh itu satu hal, tetapi di saat yang sama
Logika barangkali pembuktian terbalik kalau misal kemudian bisa dilakukan untuk secara aktif mempercepat ini, niatnya baik. Kalau misal itu bisa dilakukan, why not? Saya pikir itu yang menjadi penting untuk dihadapi bersama. Oke, kalau PSI gimana? Berharap agar ini bisa segera selesai gitu sehingga kita memasuki babak baru yang lebih penting sebetulnya. Ya betul, energi bangsa ini sudah terlalu lama dihabiskan untuk hal yang nggak perlu, ya. Terutama ketika kita banyak membahas, berdebat soal ijazah palsu ini di luar konteks penegakan hukum, ya, terutama di konteks persepsi publik untuk kepentingan politik misalnya, ya, dan lain-lain. Dan kali ini, ya, ini sudah masuk ke dalam meja hukum, ke atas meja hukum maksud saya, dan persidangan atau sekarang masih di tangan kepolisian, sebentar lagi mungkin sudah masuk ke tangan jaksa, ya, kemudian akan disidang. Kita sama-sama berharap setelah proses sidang ini selesai, ya, maka tidak ada lagi lah drama-drama soal ijazah palsu ini lagi, ya, dan Indonesia bisa move on ke pembahasan-pembahasan yang jauh lebih substantif untuk bangsa ini, ya, misalnya bagaimana bansos itu dibagikan dengan akurat, ya, tidak ada exclusion error, inclusion error, bagaimana misalnya MBG itu, ya, secara kualitatif itu bisa cukup gizi dan food safety-nya juga sangat terjamin dan lain-lain. Jadi jangan sampai yang tadi saya katakan kebodohan yang jahat ini betul-betul mengkonsumsi energi kita, apalagi sampai kita terpecah belah. Yang jelas proses hukum sedang berlangsung, kita hormati saja. Dan kita akan lihat nanti kebenarannya akan seperti apa. Oke, baik. Mas Adi, apa yang bisa dimainkan oleh Presiden Prabowo agar kasus ini bisa selesai? Abolisi paling mungkin. Abolisi. Selesai ini semua. Kalau melihat kecenderungannya, sesuatu yang sifatnya kontroversial terkait dengan isu politik dan hukum itu selesai setelah itu dikeluarkan oleh Presiden. Amnesti buat Hasto, abolisi buat Tom, kemudian rehabilitasi buat Ira, selesai, nggak ada perdebatan atau gerasi nanti ya. Artinya apa? Minimal ada statement dari pemerintah atau sikap politik resmi dari pemerintah. Itulah yang sepertinya akan selalu menjadi rujukan di negara kita. Di luar otoritas pemerintah, rasa-rasanya sekalipun hari ini ada proses hukum yang ada di Polda, apapun nanti ujungnya, apalagi misalnya ada tersangka naik pada status yang lain, ini tidak akan menyelesaikan persoalan apapun. Ini ada mantan presiden yang dolim kemudian memenjarakan rakyatnya. Narasi itu akan terus berkembang. Tapi kalau ada kemungkinan abolisi itu diberikan, kok rasa-rasanya selesai ini barang. Selesai kasus ya? Selesai ini barang. Oke, jadi nggak ada yang dapat menangkapnya kayak gitu. Oke, Adi, Uki, Mas Umam, dan Pak Subhan, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Pemerintahan sudah berjalan lebih dari setahun, namun polemik soal ijazah tak juga reda. Digoreng ke kiri, digoreng ke kanan, mengangkat popularitas, mungkin juga elektabilitas. Sementara itu di Papua, seorang ibu hamil meninggal dunia karena ditolak rumah sakit. Di Jawa Barat, seorang warga meninggal karena cacingan. Di banyak kota, ribuan korban kejahatan finansial menjerit sendirian tanpa atensi, tanpa penyelesaian. Lantas, siapa yang diuntungkan dari gaduh soal ijazah? Apakah demokrasi kita makin sehat? Atau justru makin dikelabui distraksi yang sistematis? Jangan sampai ijazah menutupi berbagai persoalan pokok bangsa. Rakyat hanya bisa mengelus dada. Mereka sadar, kadang kebenaran bukan untuk dicari, tapi untuk diperdagangkan. Saya Budiman Tanerejo, ini satu meja The Forum, tempat kita memperbincangkan keprihatinan bangsa dan bukan sibuk mengelola citra demi kekuasaan semata. Demikian dan terima kasih, sampai jumpa.